من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Jadi ini sering terjadi ya pada sejumlah kaum muslimin seperti itu. Di kondisi wabah seperti ini, ya harusnya kita mengikuti himbauan pemerintah untuk berada di rumah. Karena itu adalah keselamatan untuk orang itu sendiri dan keselamatan untuk orang lain. Dan penjagaan terhadap jiwa, keselamatan jiwa, itu adalah salah satu dari 5 masalah pokok dijaga di dalam agama. Adapun berjamaah sholat di masjid, itu adalah sudut kesempurnaan yang darurat dipelihara itu sholatnya. Dia bisa sholat di rumah. Adapun berjamaahnya itu gugur dengan bisa dapat udzur dengan kondisi wabah seperti ini. Iya. Karena itu yang saya nasihatkan agar supaya diberitahukan kepada orang tua hukum masalah ini. Kemudian yang kedua diterangkan bahwa sebenarnya kalau beliau tetap sholat di rumah, dia memperoleh banyak pahala di situ. Pertama, pahala sholat berjamaah. Karena dia punya kebiasaan biasanya sholat berjamaah. Dan orang yang punya kebiasaan, dia tidak bisa laksanakan karena udzur, pahala kebiasaannya ini tetap dia dapatkan. Sebagaimana dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Al-Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan, apa yang biasanya dilakukan di masa dia sehat atau dia masa mukim itu tercatat untuk dia. Terus pahala yang kedua, dia dapat pahala ketaatan kepada pemerintah. Itu prinsip pokok di dalam agama. Disebut di dalam buku-buku akidah. Disepakati oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam 4. Pada hal-hal yang diperintah oleh pemerintah dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang baik dan benar, kita mengikutinya dalam hal itu, kita berpahala. Kemudian yang ketiga, dari kebaikan yang didapatkan, dia dengan berada di rumah ya, itu penjagaan terhadap jiwa dia sendiri dan jiwa orang lain. Penjagaan terhadap rumah kecilnya yang dia berada di situ untuk menjaga rumah besarnya. Yaitu negeri kita ini yang kita berada di dalamnya, negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita semua berada di sini. Ini pemilik rumah-rumah kecil untuk menjaga rumah besar itu. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dalam hal ini dan memberi kesadaran. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa kemarin itu ada sebagian orang yang sering ngeyel bikin acara pertemuan jamaah-jamaah. Ya sebagiannya ada yang pulang ke kampungnya. Ini kejadian terjadi. Nah, ternyata dia positif corona. Dia hadir sholat di masjid bersama masyarakat. Akhirnya yang terjadi sekarang, seluruh keluarganya ikut positif corona. Dan dari jemaah masjid terkena 4 orang sedang positif. Yang lainnya dalam pengawasan. Jadi kita harusnya lebih memahami. Padahal ini di satu tempat, di pelosok, bukan di wilayah kota yang mungkin akan lebih banyak memberi pengaruh dampak negatif kepada orang. Ya, karena itu apa yang dihimbau oleh pemerintah bukan melarang orang beribadah, tapi itu keselamatan untuk jiwa-jiwa rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.